Bagi orang Indonesia, buah pisang bukan merupakan hal yang terlalu istimewa. Di sini pohon pisang bisa tumbuh di mana aja dan buahnya udah sering diolah menjadi berbagai makanan, yang tentunya menggugah selera. Kondisi lingkungan Indonesia yang lembab, dan juga basah membuat negara kita ini menjadi tempat yang ramah untuk pohon pisang. Nah, kondisi ini bisa saja nih dijadikan peluang bisnis baru yang menguntungkan seperti perkebunan pisang modern Filipina, yang memiliki luas sekitar 5.000 hektar. Yang mampu meraup keuntungan sebesar Rp26,8 triliun per tahun. Untuk mengetahui bagaimana cara mereka melakukan budidaya pisang di sana, mari kita telusuri bersama di video berikut ini proses budidaya pisang modern. Proses pertama, dimulai dari pemilihan bibit. Seperti sebuah tanaman yang dibudidayakan secara modern. Pemilihan bibit merupakan salah satu hal yang paling perlu diperhatikan karena tahap ini menjadi penentu dalam semua proses. Bibitnya itu dipilih dengan dua cara nih. Yang pertama dengan menanam kembali tunas yang telah tumbuh di pohon induk atau yang lebih dikenal dengan followers. Untuk mengetahui follower yang baik setidaknya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Program yaitu memiliki bentuk tabung yang lurus, memiliki daun seperti pedang, dan daun yang indah. Lalu pemilihan bibit kedua itu dengan cara budidaya kultur jaringan. Di mana bibit ditubuhkan di lab yang dilakukan untuk menduplikasi tumbuhan secara sempurna. Nah, lewat budidaya kultur jaringan inilah kebanyakan bibit pisang didapatkan, karena selain 100% memiliki karakteristik yang sama nih bibit dari kultur jaringan itu, tahan dari penyakit, yang membuat kemungkinan gagal panen itu menurun. Lanjut proses kedua adalah penanaman. Dalam tahap ini, hal yang pertama dilakukan adalah pengecekan lahan. Untuk menanam pisang itu lahan yang ideal adalah yang tidak berbatu, dan juga jauh dari rumput liar untuk mengisolasi nutrisi tanah hanya untuk si pohon pisang aja. Selain itu tanah yang akan ditempati pisang, juga harus kaya nutrisi, berupa nitrogen, fosfor, dan kalium dengan pH tanah sekitar 4,5 hingga 7,5 yang merupakan kriteria tanah subur untuk pohon pisang. Nah setelah semuanya dicek, pada kemudian dibajak dan penanaman pun dilakukan. Proses penanaman pohon ini juga memiliki teknik khusus di mana jarak antara satu pohon pisang dengan pisang lainnya sekitar 3 hingga 4 meter, agar nantinya si pohon pisang ini juga berebutan air ataupun nutrisi dari tanah. Biasanya, proses penanaman ini juga melibatkan ketinggian tanah di mana dataran tinggi sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut diambil sebagai tanah paling baik untuk menanam pisang. Selain itu, pisang yang ditumbuhkan di dataran tinggi dengan suhu 21-29 derajat Celcius ini diyakini memiliki nilai gizi yang lebih baik, dan juga rasa yang lebih enak. Masuk ke tahap ketiga perawatan. Pohon pisang yang telah tumbuh besar dijaga lingkungannya nih agar menghasilkan buah pisang yang sempurna. Tahap pertamanya adalah memotong tunas parasit.
Ya, dalam satu pohon biasanya tunas yang tidak memiliki kriteria baik, akan dipotong agar tidak menghalangi pertumbuhan pohon utama dengan ikut memakan nutrisi dalam tanah. Setelah itu, ada pemotongan daun. Nah, daun yang dipotong di sini itu biasanya merupakan daun yang rusak, karena sobek ataupun yang telah berwarna kuning. Daun yang jatuh di sekitar pohon tidak dibersihkan untuk menjaga kelembaban dari tanah. Selanjutnya ada pemupukan dan juga pengontrolan hama. Kedua hal ini masih dilakukan secara manual karena karakter daun pisang yang lebar dianggap menghalangi pupuk menyerap masuk ke dalam tanah. Begitupun dengan penyemprotan pestisida. Nah, setelah beberapa bulan, dan jantung pisangnya udah muncul. Para petani kemudian menyemprotkan insektisida ke dalam jantung pisang agar jantung pisang ini terhindar dari hama. Langkah selanjutnya akan dilakukan beberapa bulan setelahnya saat si buah pisang udah mulai muncul. Nah, langkah terakhir dalam proses ini adalah pembungkusan, untuk menandai pisang yang udah masuk ke pertumbuhan yang diinginkan. Pertama, bunga pisang dilepaskan dari buah. Lalu jantung pisang dipotong dan buah pisang dibungkus dengan kantong plastik yang menandai waktu panen di kemudian hari. Proses yang panjang ini tentu saja menelan biaya yang sedikit tuh sekitar 292 juta. Tahap selanjutnya, kita masuk di dalam proses panen. Setelah 3 bulan dari proses pembungkusan tadi, maka misalnya udah siap untuk dipanen yang ditandai dengan panjang buahnya yang mencapai 15 cm. Nah, dalam proses pemanenan ini, buah yang kalau dipotong dari pohon itu kemudian dikaitkan pada sebuah kawat rel yang menuju ke pusat pabrik di mana semua pisang dikumpulkan. Dengan keberadaan kawat rel inilah proses transportasi dari kebun menuju pabrik tidak lagi menggunakan mobil pengangkut biar tetap menjadi hal yang mudah. Cara ini digunakan agar jalur mobil tidak merusak ekosistem tanah dalam kebun. Sesampai di pabrik, kawat terus kemudian ditarik masuk dan disusun berdasarkan jenis pisang yang telah dipanen. Biasanya di perkebunan pisang besar modern seperti ini mereka menanam jenis pisang Nikovan dan juga Cassandis yang merupakan jenis pisang paling dicari di seluruh dunia dan juga memiliki kapasitas produksi besar. Dalam suatu ekosistem bisa menghasilkan sekitar 15 hingga 25 ton. Sedangkan Cassandis bisa menghasilkan 25-50 ton. Akhirnya, sampai ini kita di tahap terakhir, yaitu pengemasan dan distribusi. Pisang yang telah sampai di pabrik tadi kemudian dibersihkan dari sisa-sisa kuman, dan juga pestisida. Setelah itu pisang dipotong menjadi beberapa bagian, yang terdiri dari 7 hingga 8 buah, dan kembali dicuci lagi di semua bak besar dengan air mengalir, agar kotoran dari pisang tidak mengendap di dalam bak yang bisa mengkontaminasi pisang-pisang selanjutnya. Berikutnya, buah pisang dikeringkan dan bagian kepalanya dibungkus menggunakan plastik. Agar umurnya pisang ini lebih lama dan gak cepat masak ataupun busuk. Setelah semuanya udah selesai, pisang kemudian dipacking dan siap dia untuk didistribusikan. Nah, dari sini nih pisang sampai ke tangan customer dan nantinya diolah menjadi makanan yang mantul habis.